Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan materi kali ini, kakak akan membahas tentang hubungan antara satu sel dengan sel lainnya. Jadi di sini, kalau kita perhatikan misalnya di sini ada sel. Kemudian di sini juga ada sebuah sel adik-adik. Nah, nanti ketika misalnya sel di sini mengeluarkan metabolisme sel, kemudian ini ada yang memasukkan, demikian juga sebaliknya. Ini akan menimbulkan suatu hubungan yang dinamakan dengan lalu lintas membran adik-adik. Nantinya lalu lintas membran ini itu akan menghubungkan antara sel satu dengan yang lainnya, terutama ya dalam hal transport zat-zat untuk proses metabolisme. Zat-zat tersebut keluar masuk sel dengan melewati membran sel, seperti itu adik-adik. Adapun lalu lintas membran ini atau transport di membran ini adik-adik itu dibedakan menjadi dua. Oke, dibedakan menjadi dua, di mana yang pertama itu dinamakan dengan transport pasif. Selanjutnya yang kedua ini dinamakan dengan transport aktif adik-adik. Adik-adik, kedua transport ini ya yang terjadi pada membran ya, jika dilihat dari gradiennya. Kalau transport pasif di sini mengikuti gradien adik-adik, maka pergerakan zatnya itu akan bergerak dari gradien yang tinggi, dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, seperti itu. Selanjutnya, kalau untuk transport aktif, dia di sini cenderung untuk melawan gradien adik-adik. Jadi dia ini biasanya zatnya itu melewati arah dengan cara bergerak dari gradien yang rendah menuju ke gradien yang tinggi, seperti itu adik-adik. Artinya pergerakan zatnya itu dari konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi yang tinggi, seperti itu. Jadi di sini dia itu tidak memerlukan energi, seperti itu. Selanjutnya, kalau yang transport aktif di sini membutuhkan energi adik-adik. Nah, untuk membantu pemahaman adik-adik kembali tentang transport aktif dan transport aktif, di sini kakak sudah menyediakan sebuah gambar. Nah, seperti ini adik-adik. Adik-adik dapat perhatikan di sini ya, di mana di sini kakak akan bagi menjadi dua ya. Pada gambar ini, yaitu di sebelah sini itu konsentrasi tinggi ya, sedangkan di sebelah sini ini adalah konsentrasi rendah. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, pada gambar ini adik-adik dapat perhatikan kalau transport pasif adik-adik di sini dia itu pergerakan zatnya itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi pergerakannya ke arah sini adik-adik. Ya. Jadi dia di sini tidak memerlukan energi. Sebaliknya, kalau transport aktif dia itu di sini arahnya berlawanan, melawan gradien dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi. Karena melawan gradien di sini tentunya dia membutuhkan yang namanya ATP adik-adik, seperti itu. ATP tentunya digunakan sebagai energi. Jadi perbedaan antara transport pasif dan transport aktif kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana? Apa saja yang termasuk ke dalam transport pasif dan apa saja yang termasuk ke dalam transport aktif? Kita akan bahas pada konten selanjutnya adik-adik. Oleh karena itu tetap semangat dan sampai jumpa.